Selamat kembali datang ke channel gua, Milo. Pada video kali ini, gua tidak akan membuat video gaming. Seperti biasanya kan gua ngebuatnya video gaming, kayak video Valorant, highlight Valorant kah, entah itu Apex Legends juga, atau enggak CSGO kan. Pada video kali ini, gua akan mencoba membuat video manga haul. Manga haul ini gua lakukan di Kinokuniya Grand Indonesia. Tanpa basa-basi, mari kita langsung lanjut ke video manga haul bulan ini. Ini total manga yang kita akan review aja hari ini. Ini ada beberapa paket yang barusan datang. Dan ini adalah manga yang barusan gue beli dari Kinokuniya. Yang pertama ada Jujutsu Kaisen Volume 0. Sama ini kalau nggak salah fanbooknya ya. Gue juga kurang tahu ya, karena gue nggak terlalu ngikutin Jujutsu Kaisen. Ini dua titipan temen. Jadi ini gue nggak bisa buka. Terus kita ada
Black Clover bahasa Jepang volume 26. Ini gue udah buka karena gue terlalu iseng banget, gue nggak sabar banget karena gue suka manual, jadi gue pengen lihat dalamnya kan, jadi gue buka. Kalau komik Jepang nih sebetulnya unik ya. Dia tuh, kita tuh dikasih cover sendiri gitu loh. Ini sih salah satu poin plus lah buat komik Jepang menurut gue. Selain ukurannya juga tipis, karena kan kalau yang bahasa Inggris terlalu tebal ya menurut gue, dan terlalu besar. Ya kalau komik gini pasti ada plus minusnya sih. Plusnya ya kalau bahasa Inggris yang gede itu lebih detail sih, tapi menurut gue lebih enak lah ya kalau misalnya kita pakai komiknya sekuran gini, karena kan bacanya lebih enak kalau mau dibawa kemana-mana. Dan komik Jepang sih ini sih sangat bagus sih covernya. Unik ya dari Jepang dikasih cover. Setahu gue komik Jepang nih kalau ada spesial apanya atau apa kayak Tokyo Revenger volume 23 kalau nggak salah, ini tuh covernya dikasih 3 dia. Nanti gue tunjukin deh videonya. Itu covernya sampai ada 3. Kemudian kita ada selanjutnya. Ini setahu gue ini semua fan art. Kemarin gue ngecek di YouTube sebelum gue beli ini. Ini tuh fan art Gotogun semua. Tapi di Kinokuniya kemarin cuma ada 3 doang. Jadi gue belinya cuma ada 3. Sebetulnya gue pengen beli semuanya sih, 5-5-nya. Ini kan ada Itsuki, Ichika sama Miko. Yotsuba sama Nino nggak ada kan. Kemarin sebetulnya gue pengen beli semuanya, cuma di Kinokuniya nggak ada. Nah ya kan, ini benar, setahu gue ini khusus buat Itsuki deh. Nah, ini dari bahannya sih menurut gue cukup bagus ya, karena bahannya itu tebal tapi bukan tebal karton. Tebalnya tuh nggak setebal karton tapi nggak setipis kertas. Ini lebih ke guidebooknya Itsuki ya menurut seharusnya. Tapi tetap Itsuki best girl, tenang. Gue paling demen Itsuki di Gotobun. ダメだ、起きろ。いいじゃないですか、みの。おはようございます。私のですが、よければ食べてください。怪しすぎる。少しずつシェアしましょう。きっとこの試験もそうやって突破できたのですから。しかもいろんな味が楽しめてお得です。本当はそれがDan fanartnya, fanart, dan ini artnya sih sangat bagus-bagus sekali ya desainnya. Ini setahu gue ini sketsa pembuatannya deh, pembuatan manga awal-awalnya seperti ini. Sebelum jadi hasil akhirnya ya ini sketsa awalnya doang. Ini ada Dakimakura. Ini official merchandise ya seharusnya ya. Ayo kita lanjutin. Kalau buat yang nanya-nanya juga nih ya, sekilas mungkin mau beli, udah niat ngumpulin komik juga. Kalau buat saran gue sih, boleh cek Periplus. Kalau nggak Periplus, ada juga di Tokped ada juga langganan gue, namanya barang import kalau nggak salah ya. Nanti gue munculin gambarnya di video. Jujur gue nggak tahu ya kenapa arte Gotobun tuh bagus sekali ya. Nggak ada yang jelek, dan menurut gue sih alur ceritanya sangat bagus ya, karena gue udah baca manganya sampai selesai.
animenya juga udah selesai, tapi manganya juga gue udah selesai ini. Dan menurut gue Gotobun sih gue bisa kasih sekitar 8/10 ya untuk season 2 nya. Season pertamanya mungkin 7/10 lah, atau enggak 6/10 menurut gue. Kalau lu pada belum nonton animenya, gue sih lebih saranin gue lebih saranin baca manganya, karena menurut gue manganya tuh lebih detail dalam menceritakan ceritanya. Kalau anime kan namanya anime juga pasti ada yang dipotong-potong kan. Kalau menurut gue sih, tapi tetap aja sih baca manganya. Manganya lebih bagus. Kita buka yang terakhir punya Miku. Miku ya lucu. Miku ini sebetulnya penting sih menurut gue di dalam cerita ini, dalam Gotobun. Karena kalau nggak ada Miku nih, cerita nggak akan jalan. Miku ini sebagai apa ya, penengah gitu loh. Oh ya, ada yang belum tahu juga, Gotobun ini udah dirilis loh ya. Information resminya sama dari pihaknya mereka, kalau Gotobun tuh bakal dilanjutin dalam bentuk movie. Nanti kalau nggak salah 2022 kalau nggak salah ada. Movie-nya akan keluar. Ini kayak tempat aslinya ya, kamarnya Miku. Buat Gotobun ada satu buku lagi. Ini menurut gua ini lebih worth it daripada ini semua. Kenapa? Nah, kalian lihat sendiri ya kenapa menurut gua lebih worth it ini daripada itu semua. Ini gua kemarin udah sempat ngintip juga, udah ngeliat karena gua terlalu tertarik. Ini cover ya. Kalau tanpa covernya bukunya seperti ini. Ini pada dasarnya sih kayak buku hard case. Yang biasanya dipakai buat ini ya, untuk foto-foto biar dalamnya nggak baret. Oh ya, terbalik ya gue, sorry. Ini bukunya, kertasnya ini kayak karton loh. Ini sangat tebal kalau misalnya kalau lu pada bisa lihat nih ya. Ini tebal banget. Kalau kertas kan kayak begini kan ya, tipis banget ya ini. Mana ya ini. Kalau ini kan bisa kelihatan nih tebal, beda banget kan. Best Girl. Ini kelihatan nggak ya di kamera? Ini metalik. Ini udah kayak di karton, terus habis itu mereka bikin metalik. Ini sih sangat salut sih sebetulnya, berinisiatif ngebikin kayak begini. Tapi harganya juga yang ini harganya cukup mahal ya. Ya kalau misalnya kalian nggak mau beli, ya sebetulnya wajar sih, ini karena memang cukup mahal.
Buat yang nanya kenapa dari tadi gue nggak dibuka ke belakang sampai mentok itu karena gue nggak demen kalau komikku tuh lecek loh di sininya. Jadi kalau baca ya gue memang biasanya nggak gue tarik sampai belakang juga. Alur cerita sendiri bagus anime ini. Kalau gue udah baca sampai manga selesai, karakter development paling bagus Ichika. Kalau Nino, waifu tsundere semua orang, karena ya memang tsundere bagus sih. Dia yang apa? Dari psycho ngeracunin si Uesugi sampai akhirnya bisa ngaku suka, ngajak mandi bareng. Ngajak mandi barengnya nggak dalam konteks yang aneh ya. Miko penengah, karena Miko yang pertama kali kan ngajak Uesugi ngomong mau menerima dia. Kalau tanpa Miko sih ini anime kayak nggak jalan. Kalau kalian yang udah baca manga ini pasti tahu nih, Yosuba ini paling sedih sebetulnya. Kita lanjut, kita singkirin dulu nih. Kemudian ada Promised Neverland. Ini Promised Neverland sendiri gue belum pernah baca manganya dan gue baru mau mulai ngumpulin. Kenapa? Karena katanya manga dan animenya itu berbeda. Dan di animenya tuh udah ada yang di skip 1 atau 2 arc di skip ya. Gue baru nonton anime doang, gue belum pernah baca manganya. Jadi jujur gue penasaran. Ini makanya kenapa gue mau mulai ngumpulin Promised Neverland. Manganya cukup detail ya sebetulnya. Dari gambarnya sendiri gue nggak terlalu memperhatikan ada perbedaannya kok ya. Cuma kalau misalnya karakter seperti Emma-nya sih ini beda banget ya. Karena menurut gue di anime jauh lebih bagus Emma daripada di ini. Emma di sini kelihatannya tuh kayak cowok, ini sebetulnya cewek. Kalau lu pada yang belum tahu, ini tuh cewek bukan cowok nih. Yang ini karakter utama ini cewek. Ini pakai rok nih. Tapi di manga ini kelihatannya kayak cowok. Kemudian next kita ada Chainsaw Man. Chainsaw Man ini gue tertarik karena udah cukup lama sih, cuma gue baru beli ini Chainsaw Man. Gue tertarik karena dari ini YouTube The Anime Man. Waktu itu Anime Man kan sempat bikin ini manga haul apa? Kok manga haul dia salah. Dia nunjukin manga apa aja yang dia udah kumpulin. Nah, waktu itu tuh habis itu salah satunya ada Chainsaw Man. Dia ngerekomen Chainsaw Man. Dia bilang katanya Chainsaw Man ini cukup bagus. Cuma ya cukup gory katanya. Kalau gore yang nggak tahu itu gore itu yang berdarah-darah gitulah. Yang cukup kasar. Gue udah tertarik sama ini. Cuma kemarin pas gue ke Kinokuniya, gue nggak cari volume 1-nya nggak ada, dia cuma ada 3 sama 5-nya ini.
Gue juga belum baca ya dari awal jujur, jadi gue juga belum terlalu ngerti ini ceritanya gimana. Tapi gue cukup tertarik kok. Kemarin gue ngebaca beberapa chapter pertamanya dan gue tertarik. Nanti kalau gue udah kumpulin semua ini, gue udah selesai baca, gue bakal coba kasih ini ya, kalian kasih reviewnya, supaya gue bisa kasih tahu kalian manga mana yang worth it dibeli dan tidak. Nanti di komen kalian juga boleh bisa kasih tahu sih, kalian ada saran apa nggak buat gue kumpulin manganya. Terus gue ada Your Name ini berikutnya. Your Name sih sebetulnya tuh nggak usah bahas ya, Kimi no Na wa ini, atau nggak orang-orang tahu Kimi no Na wa. Kimi no Na wa ini kan udah cukup terkenal lah, sampai orang-orang ada yang bilang apa, wibu jalur Kimi no Na wa ya. Kimi no Na wa udah cukup terkenal, jadi gue kayaknya nggak usah ngebahas apa-apa ya tentang ini ya. Nah ini nih, gue pengen banget baca Hype dari kemarin, tapi gue mau ngebukanya bersama kalian lah. Ini berdasarkan rekomen temen gue, ada namanya Dias. Dia ngerekomen gue buat ngebeli ini karena dia udah nonton dan udah nonton anime dan baca manganya, karena kata dia ini bagus. Dari segi ceritanya bagus dan karakternya juga bagus, jadi gue tertarik. Ada animenya udah keluar, cuma gue lebih tertarik baca manganya. Kenapa ya? Gue nggak tahu kenapa gue lebih tertarik baca manga daripada nonton animenya. Makanya ini gue beli. Kemarin cuma ada 2 volume, jadi gue ambil dua-duanya langsung. Kayak artnya cukup bagus sih menurut gue nih. Impresi pertama gue ya, artnya cukup bagus. Terus kita ada berikutnya, ada nih Saekano, orang-orang taunya mungkin ya lebih terkenal dengan nama Saekano. Ini gue beli pure karena gue pengen koleksi aja. Untuk manganya gue udah baca dan anime juga gue udah nonton sampai movie udah selesai. Kalau ini gue beli pure kayaknya pengen kumpulin aja. Harry di basket loh. Ini kalau buat pada yang belum tahu, ini ceritanya karakter utama ini itu otaku, dan ini teman masa kecil juga otaku. Yang ini nih. Ini cewek yang dia pengen bikin base game. Jadi otaku ini pengen bikin game. Dia pengen bikin berdasarkan base cewek ini. Karena dia ngelihat cewek ini terus dia mendapatkan inspirasi. Apa ya, gue lupa. Ntar gue kasih scene-nya. Ada kok di scene anime itu episode pertama atau kedua. Nggak terlalu spoiler kok. Terus ini juga otaku dan novel writer namanya Utaha. Nah ini Eri yang tadi yang awal ini. 3 cewek ini semuanya suka sama karakter utamanya.
Yang ini namanya Akitomo ya kalau nggak salah. Nah ini dah. Summaringnya sih begitu sih. Nah, nih. Nah, ini yang gue maksud nih. Nanti gue juga kasih lihat ya skin di animenya. Yang mana? Kalau gue sendiri lebih demen Eriri sih ya. Nggak tahu kenapa. Atau Megumi kurang lah menurut gue. Terus kita ada yang komik terakhir dari Kinokuniya, kita ada Komi-san Can Communicate. Ini gue tertarik buat ngebaca, cuma gue bakal nunggu sampai gue udah ngelengkapin semua volume. Setidaknya gue dapat dari satunya lah ya, 1 sampai berapa nih? Kalau nggak salah yang di paket gue ada yang sampai 11. Pokoknya gue bakal kumpulin dulu 1 sampai 11, terus ntar gue bakal baru baca. Karena gue nggak demen orangnya kalau baca berhenti, lebih demen langsung lanjut baca terus sama maraton orangnya. Dalam hal menonton anime juga gue begitu sih, tipikal orang gue lebih demen yang nontonnya maraton daripada nonton satu-satu gitu loh, nunggu tiap minggu. Walaupun nonton tiap minggu nggak ada salahnya ya, nonton tiap minggu juga ada esensinya sendiri, cuma gue lebih demen kalau langsung maraton langsung. Kita ngeliat awal kita ngeliat sedikit aja kali ya, buat kita ngeliat panel sama artnya seperti apa. Cukup menarik sih sebetulnya. Artnya oke lah. Artnya nggak dibilang bagus banget, enggak, dibilang jelek juga enggak, tapi ini bakal menjadi slice of life sih. Ini bakal anime nge-hits menurut gua setelah slice of life. Untuk yang Komi gue beli volume 4, 5, 7, 8 sama nanti ada yang di paket. Ini kan dari Kinokuniya dulu kan, ntar di paket juga ada kok setahu gue. Sisanya kita tinggal sisa 2. Ini Jujutsu Kaisen Guidebook ya kalau nggak salah, sama ini arters yang dikeluarin Kimetsu no Yaiba. Oh, kita dikasih stiker juga nih. Nah, ini yang kayak gue bilang tadi, ini kan dulu bagus sih. Biasanya Jepang ngasih opsional sih buat kita mau yang mana. Kalau gue sih sangat prefer komik Jepang. Kenapa? Karena Jepang itu lebih murah, kualitas lebih bagus, dan lebih banyak opsinya biasanya. Kita dikasih poster kan ya poster. Nah, ini kan Megumi, tadi Yuji Nobara ya kalau nggak salah, gue juga lupa. Ini karena gue nonton dong, Jujutsu Kaisen menurut gue sih bagus
dan Mappa yang bikin juga, gue salut juga ke Mappa bisa bikin yang bagus kayak begini. Cuma menurut gue ya bagus, gak bagus banget, overrated sih menurut gue. Kalau orang-orang ngomong Jujutsu Kaisen bagus sekali. Ini dia nunjukin summary story-nya. Ini panel sketsanya kan. Ini Shinigami-nya punya Megumi. Terus yang terakhir dari Kinokuniya ini ada art yang Demon Slayer. Setahu gue nih isinya art kemarin gue nanya sama orangnya. Jadi gue cukup tertarik karena menurut gue Demon Slayer ini pasti artnya sangat bagus. Dari animenya saya sudah sangat bagus ya. Buat yang udah nonton Demon Slayer sih pasti tahu sih movie-nya sangat bagus menurut gue. Cuma sayang sekali Rengoku harus meninggal. Karena jujur gue kira Rengoku bakal jadi karakter nanti yang terakhir lawan si Muzan. Terus dia bakal jadi gurunya si Tanjiro, kayak Kakashi lah. Ternyata tidak. Buat Demon Slayer memutuskan untuk membunuh Rengoku. Ini gue lepas saya dulu ya, biar gampang. Kalau nggak susah nanti. Ini bukunya cukup gede ya, sepertinya kamera gue nggak muat ini ya. Ini poster ya. Oh, ya. Art-art di Demon Slayer ini selalu menurut gue bagus, nggak tahu kenapa ya, menarik gitu loh buat dilihat. Ini kan yang pas depan-depan, ini mereka ngebikinnya unik juga ya menurut urutan story. Tadi yang pertama Nezuko jadi demon, Tanjiro jadi Demon Slayer Corp. Nezuko mulai bisa ngontrolin diri. Ini Tanjiro kan lagi coba jadi Demon Slayer Corp, lagi ada tesnya. Terus habis itu lagi jalan-jalan cari Muzan, ketemu ini ternyata bawaannya Muzan kayak kalau nggak salah. Terus dia keluar, terus ini bawaannya Muzan yang ngejar dia. Habis itu ketemu ini kalau gue nggak salah ingat ini lower half Demon Moon ya kalau nggak salah sebutannya, gue juga lupa. Ini gue nggak ngerti nih kenapa dikosongin ya, juga bingung. Ini kan 12 sura ya kalau nggak salah, 12 pokoknya top 12 yang ada di ini di Demon Slayer Corp-nya lah. Nah ini favorit gue, Kanao.
dibalik-balik model. Ini sepertinya art semua ya. Nanti gue bakal ngeliat-ngeliat sendiri. Ini kalau gue tunjukin semua artnya, kayaknya nih nanti videonya kelamaan. Nanti kalau misalnya lu pada mau ditunjukin, ntar komen aja bilang. Nanti gue bakal bikin video terpisah deh yang ngasih nunjukin ini semua. Karena ini masih banyak banget tuh. Overall menurut gue ini buku worth it kok dibeli ya. Udah begitu berwarna lagi, nggak hitam putih semua, udah banyak dan berwarna lagi. Buat yang belum nonton Demon Slayer, boleh kok coba nonton Demon Slayer. Demon Slayer menurut gue ceritanya bagus kok, oke. Menarik ceritanya. Dia seperti shonen pada umumnya, cuma lebih bagus. Berikutnya kita ada paket. Ini paket juga dari Kinokuniya ya, beberapa. Kemarin habis gue selesai beli itu, beberapa hari kemudian Kinokuniya mengadakan diskon, jadi gue terpaksa beli lagi karena ya sayang menurut gue ya diskonnya, karena diskonnya cukup besar lah, 50%an. Menurut gue sendiri diskonnya 50% cukup besar, jadi ya worth it sih buat gue beli. Jadi ya gue memutuskan buat beli beberapa lagi. Sepertinya ingatan gue nggak salah, itu juga ada Komi kan nih. Gue ada beli beberapa kok Komi juga kemarin pas lagi diskon, karena Komi diskonnya juga cukup besar kemarin. Banyak kok komik yang diskon kemarin. Dragon Ball, ada Dragon Ball juga yang biasa dari 160.000 ya atau berapa, dia jadi kayak cuma 70 ribuan doang. Jadi ya menurut gue sih diskon kemarin tuh gue beli ya sangat worth it. Nanti gue tunjukin, gue masukin ini, gue udah lengkap semua. Akhirnya gue udah bisa ngungkapin Gotobun. Gue tinggal kurang 2 ini dong. Dari kemarin susah banget carinya, nggak tahu mungkin apa karena covernya ya Nino sama ini, makanya laku banget. Terus ada Komi volume 11. Seperti yang gue bilang tadi, Komi ini gue bakal lengkapin dulu semua sampai penuh, baru gue mulai baca, biar gue bisa langsung maraton bacanya. Ini Attack on Titan, oke. Gua belakangan baru mulai ngumpulin Attack on Titan karena gue baru selesai nonton Attack on Titan. Gue nonton Attack on Titan berdasarkan rekomen temen gue sih. Udah cukup lama, cuma gue kemarin gue merasa Attack on Titan overhype, dan kayak awalnya gue kira Attack on Titan tidak sebagus itu ya, orang-orang hanya lebay. Dan setelah gue selesai nonton Attack on Titan, gue bisa bilang Attack on Titan ini adalah anime yang bagus. Karena dari ceritanya tuh kita selalu nggak bisa tebak apa yang bakal terjadi. Bakal selalu ada terjadi plot twist.
berapa nih? Attack on Titan volume 19 sama 6. Kemarin kayak Attack on Titan juga lagi cukup laku ya, sampai gue cari di mana-mana cepet habis terus. Tadah, gue coba buka. Gue udah ada yang volume 30, 31, sampai 32 nggak salah tuh lanjutannya, karena gue kan pengen tahu kemarin lanjutannya gimana. Tadi kan di awal gue bilang kalau komik Inggris ada kekurangannya kan ya, ini kan terlalu gede kan kalau dibandingin sama komik Jepang yang segini kan. Tapi di saat yang bersamaan komik Inggris ini kalau ngebaca seperti Attack on Titan ini ya, ini kan gambar gede-gede. Nah ini enak dilihat, detail. Ya tapi itu hanya berlaku untuk beberapa manga doang sih, nggak. Kalau pada umumnya kan memang komik segini kan. Nanti gue bakal coba ngebaca komiknya juga, Attack on Titan dari awal sampai habis, karena gue pengen tahu apakah manganya lebih bagus gitu loh. Karena ada beberapa teman gue yang bilang manganya Attack on Titan boleh coba dibaca karena ada beberapa detail yang nggak dikasih lihat di animenya. Gue sendiri juga nggak tahu ya, karena kan gue belum baca sama sekali. Paket ketiga ini apa ya sih ya? Oh ini komik juga, ini komik volume 12. Ini oke, ini Promised Neverland. Kayak seperti yang tadi gue udah bilang, gue bakal nyesain ini juga koleksi, karena gue bakal tertarik karena ada beberapa arc yang di skip dan katanya itu lumayan penting dalam Promised Neverland. Karena endingnya pun menurut gua sebetulnya buat anime doang, anime kan pasti nggak skip ya. Anime sendiri tuh buat anime sendiri Promised Neverland cukup bagus. Cuma katanya kalau manga reader coba baca manganya karena manganya jauh lebih bagus. Jadi gua tertarik buat koleksi, buat ngebaca. Nanti kalau kalian ada saran gue buat ngumpulin anime buat ngumpulin manga apa, kasih tahu aja di bawah yang kiranya bagus buat gue koleksi.
Kalau pada nanya siapa yang gue paling favorit, karakter favorit gue di sini, gue paling demen Chika sih, karena Chika lucu. Cuma ya kalau bedanya Kaguya itu kan jadi pacar cocoknya, kalau Chika lebih cocok jadi temen. Kalau menurut gue sendiri artnya juga cukup mirip kok sama animenya, bahkan kalau nggak sama kayaknya ya. Ini gede, cukup gede ya. Ini apa? Oke, ini Tensura. Kalau yang nggak tahu Tensura itu bahasa Jepangnya, bahasa Inggrisnya Dead Time Agatha Reincarnated as a Slime. Ini isekai. Ini juga boleh ditonton, kok juga bagus menurut gua. Kalau mau mulai nonton isekai tapi bingung mau nonton di mana, saya saran gue kalau nggak nonton ini, nonton Konosuba. Konosuba juga bagus. Konosuba ke komedi. Isekai komedi. Ini pertama kali gue ngeliat ini komik cukup gede ya. Ini komik ini lebih gede daripada ya komik bahasa Inggris yang lain pada umumnya, seperti ini nih. Ini kenapa cukup besar ya. So, dibandingin sama Attack on Titan ini kecil juga nih. Kenapa ya? Untuk artnya sendiri sih cukup menarik ya komiknya ya. Dia ada kayak seksi novela sendiri ya. Buat Tensura gue beli 2 karena kemarin stoknya cuma ada 2 doang pas diskon. Cuma ada ini sama ini. Jadi gue beli cuma 2 doang. Nah, yang terakhir ini nggak dari Kinokuniya. Ini dari Sugoi-hon. Gue PO kemarin berapa lama ya? 2 minggu kalau nggak salah. Dari Sugoi-hon gue dapet nih guidebook. Ini guidebook Black Clover. Ya pada umumnya nih kayak ngejelasin ceritanya, terus habis itu ngasih tahu powernya nih. Bentar ya, tunjukin. Oh nih, kayak gini kan dikasih lihat ini powernya berapa, ini parameternya. Sama kemarin kalau nggak salah lihat, gue udah ngeliat ini kemarin, gue udah ngebuka karena gue gatel. Jadi kasih tahu kok realm di Black Clover kan ada realmnya ya. Nih
ada petanya. Udah sih. Ini singkat sih ini sih ya. Karena ini kan cuma guidebook doang, kayak ekstra doang. Ini kalau di Inggris tahu gua nggak ada deh ini volumenya. Terus gua ada Kiss Axis. Nih kenapa gue beli ini? Ini pas dulu gue nonton dan nggak tahu kenapa kemarin pas gue ngeliat lagi nonton Anime Man kan sempat kayak kasih koleksi manga ya semua. Terus gue keinget Kiss Axis dan gue tertarik buat ngoleksi juga. Essentially, let's talk about the fact that I have the first 15 volumes of probably one of the trashiest manga of all time, Kiss Sis. I don't know why, but I freaking love this manga. Jadi gue memutuskan kemarin pas gue PO dari Sugoihon, gue memutuskan buat nge-PO ini. Nanti yang baca, yang nonton video sampai akhir, ketik di komen Kiss Axis ya, biar gue tahu mana nih yang nonton sampai habis, mana yang enggak. Dan Kiss Axis sendiri ini menurut gue kemarin ini cukup menarik buat dikoleksi. Kenapa? Karena covernya nih, gue nggak tahu ya di kamera kelihatan atau nggak, di covernya nih ada kayak apa ya ngomongnya, kayak glitter, bukan kayak glitter sih, cuma ntar gue coba lihat ini ya, kayak glitter begitu cuy. Kalau yang belum tahu Kiss Axis apa, ini adeknya, ini kakaknya dua-duanya, dan dulu suka sama adeknya. Ini gue nonton dulu pas kecil sih. Yang belum tahu, ini setahu gue masih ongoing deh kalau nggak salah, sampai 20 to start volume 24 terakhir. Ini animenya kayak begini. Contoh artnya. Buat Kiss Axis gue beli volume 15, 17, 23 karena kemarin ready stocknya dari bukan ready stock sih, sorry, yang ada stoknya di Sugoihon cuma ada 3 ini sih, ingat gue kalau nggak salah, jadi gue beli 3 ini dulu. Sama ke gue kalau beli banyak-banyak kekor gue kayaknya lagi nggak ada habis duit gue nanti. Jadi manga bulan ini gue beli ada The Promised Neverland volume 2, 14 dan 19. Terus gue ada beli Komi Can Communicate volume 4, 5, 7, 8, 11 dan 12. 86 volume 1 dan 2. Your Name volume 1 dan 2, atau ya orang-orang pasti tahu Kimi no Nawa, orang-orang pasti tahu Kimi no Nawa. Chainsaw Man volume 3 dan 5. Black Clover volume 26 sama 16.5. Jujutsu Kaisen volume 0 sama ini kalau nggak salah fanbooknya. Ini art buat Miku, art Ichika, art Itsuki, postcard booknya Gotobun sama volume 6 dan 8 Gotobun. Attack on Titan volume 6 dan 19.
Kaguya sama volume 16 sama 18. Gue merekomen sih kalau orang yang nyari hiburan, ini sangat merekomen buat koleksi. Tensura volume 2 sama 6, atau enggak orang-orang taunya Daytime Agate Reincarnated as a Slime. Kiss Axis volume 15, 17 sama 23. Terus ada Saekano, How to Raise a Boring Girlfriend, ada volume 1, 3, 5 sama 7. Sama ini gue juga kurang tahu sebutan sebetulnya, cuma ini menurut gue seperti kayak guidebook supaya JJK pada umumnya kayak gimana, menggambarkan JJK pada umumnya. Sama art dari Demon Slayer. Itu aja manga haul dari gue bulan ini. Kalau misalnya kalian ada saran buat gue ngumpulin manga apa mungkin, atau nggak buat nonton anime apa, buat kasih review supaya kalian gak usah buang-buang waktu kalian nonton dulu, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti gue bakal coba bikin videonya kalau misalnya cukup banyak yang kalian suruh, mungkin review manga atau review anime. Nanti gue bakal kasih reviewnya di video terpisah. Terima kasih.